Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mentari dari FM20A Fakultas Farmasi Universitas Buana Pejuangan Karawang. Di sini saya akan membahas materi mengenai enzim. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama pengertian, yang kedua klasifikasi, yang ketiga sifat, yang keempat mekanisme kerja, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Enzim adalah biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Pada reaksi yang dikatalisasi oleh enzim, molekul awal reaksi disebut sebagai substrat, dan enzim mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul yang berbeda yang disebut dengan produk. Di dalam sel enzim tidak terdistribusi merata di seluruh plasma, namun terkonsentrasi pada organel-organela tempat terjadinya reaksi. Klasifikasi enzim. Enzim memiliki 3 klasifikasi, antara lain hidrolase, oksidase dan reduktase, dan desmolase. Hidrolase merupakan enzim yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan air. Pada hidrolase ini ada 3 jenis, yaitu karbohidrase, yaitu enzim yang menguraikan golongan karbohidrat, esterase, yaitu enzim yang memecah golongan ester, dan proteinase, enzim yang menguraikan golongan protein. Pada karbohidrase ada enzim maltase, sukrase, laktase, selulase, pektinase, dan amilase. Lalu pada esterase ada lipase dan fosfatase, dan pada proteinase ada peptidase, gelatinase, dan renin. Yang kedua ada oksidase dan reduktase, yaitu enzim yang menolong dalam proses oksidasi dan reduksi. Dalam enzim ini ada 2 macam, yaitu dehidrogenase, yaitu enzim yang penting dalam mengubah zat-zat organik menjadi hasil-hasil oksidasi, dan katalase, yaitu enzim yang menguraikan hidrogen. Dan yang ketiga yaitu desmolase, atau enzim yang memutuskan ikatan-ikatan dan beberapa ikatan lainnya. Ada 2 macam enzim, yaitu karboksilase, enzim yang mengubah asam pirufat menjadi asetaldehida, dan enzim transminase, enzim yang memindahkan gugusan amino dari suatu asam amino ke suatu asam organik. Sifat enzim. Yang pertama, enzim aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Dalam reaksi biokimia, hanya sejumlah kecil enzim yang dibutuhkan untuk mengubah sejumlah besar substrat menjadi produk hasil. Yang kedua, enzim tidak terpengaruh oleh reaksi yang dikatalisnya pada kondisi stabil, karena sifat protein dan enzim aktivitasnya dipengaruhi antara lain oleh pH dan suhu. Pada kondisi yang dianggap tidak optimum, suatu enzim merupakan senyawa relatif tidak stabil dan dipengaruhi oleh reaksi yang dikatalisnya. Yang ketiga, walaupun enzim mempercepat penyelesaian suatu reaksi, enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi tersebut. Tanpa enzim reaksi dapat balik yang biasa terdapat dalam sistem hidup berlangsung ke arah kesetimbangan pada laju yang sangat lambat. Suatu enzim akan menghasilkan kesetimbangan reaksi itu pada kecepatan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, kerja katalis enzim spesifik. Enzim menunjukkan ciri khas untuk reaksi yang dikatalisnya. Suatu enzim yang mengkatalis suatu reaksi tidak akan mengkatalis reaksi yang lain. Mekanisme kerja enzim. Enzim bekerja secara spesifik dalam mengkatalisis suatu reaksi. Hanya jenis reaksi tertentu yang dapat dikatalisis oleh enzim tertentu dan hanya substrat tertentu yang dapat dikatalisis. Enzim mempunyai sisi aktif, yaitu sisi yang ada pada enzim yang dapat melakukan fungsi pengarahan, pengikatan, dan katalisis. Sisi aktif enzim pada umumnya berbentuk celah yang tersusun atas sisa asam amino bagian rantai polipeptida enzim. Substrat enzim sebelum diurai atau digandengkan harus masuk dulu ke dalam celah. Dalam hal ini, substrat yang masuk ke dalam celah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu komplementer dengan celah dan harus ada bagian yang labil agar bisa digandengkan atau diurai. Ada 2 teori yang ada pada mekanisme kerja enzim. Yang pertama, teori lock and key. Yang kedua, teori induced fit atau kecocokan terinduksi. Pada teori lock and key, enzim dimisalkan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat bagian tersebut, yang disebut dengan sisi aktif.
Substrat dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim atau gembok. Yang kedua yaitu induced fit atau teori kecocokan terinduksi. Pada teori ini dijelaskan bahwa beberapa enzim cukup fleksibel dalam mengubah bentuk dan ukuran sisi aktif mereka untuk disesuaikan dengan ruang yang diperlukan oleh substrat yang berbeda. Dengan demikian, enzim dan substrat dapat bergabung dan interaksi mereka menyebabkan kesesuaian yang tepat. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Ada 6 faktor, yaitu konsentrasi substrat, inhibitor, suhu, pH, dan koenzim dan aktivator. Konsentrasi substrat mempengaruhi kecepatan reaksi suatu enzim. Konsentrasi yang tinggi dapat memperbesar laju reaksi. Tapi, jika konsentrasi substrat diperbesar, maka tidak akan ada lagi penambahan laju reaksi. Pada suhu rendah, reaksi berlangsung lambat, sedangkan pada suhu yang tinggi, reaksi berlangsung cepat. Di samping itu, karena enzim itu suatu protein, maka kenaikan suhu dapat menyebabkan terjadinya proses denaturasi, atau perubahan struktur sekunder, tersier, dan kuartaner tanpa mengubah struktur primernya. Seperti protein pada umumnya, struktur ion enzim tergantung pada pH lingkungannya. Enzim dapat berbentuk ion positif, ion negatif, atau ion bermuatan ganda. Dengan demikian, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas bagian aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Hambatan atau inhibisi pada suatu reaksi yang menggunakan enzim sebagai katalis dapat terjadi apabila penggabungan substrat pada bagian aktif enzim mengalami hambatan. Molekul atau ion yang dapat menghambat reaksi tersebut dinamakan inhibitor. Hambatan yang dilakukan inhibitor dapat berupa hambatan tidak reversibel atau hambatan reversibel. Enzim seringkali memerlukan bantuan substansi lain agar berfungsi secara efektif. Koenzim adalah substansi bukan protein yang mengaktifkan enzim. Sekian pembahasan materi enzim dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.